mau belajar gaya di sekitar kita, dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Silakan bukunya dibuka, kertasnya dibuka. Kedua, kedua halaman 24. Oke, sudah ketemu semua? Sudah. Mas Yona sudah? Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bareng-bareng ya? Siap? Oke, semangat. Yuk. Coba Bu Guru minta tolong Mas Bian dibaca yang keras. Keyakinan kelas 1. Nah, yuk. Tidak berbicara keyakinan kelas. Tidak berbicara satu. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. 2. Tidak makan dan minum di dalam kelas. 3. Tidak membuat kelas menjadi gaduh. Oke, terima kasih Mas Bian. Ingat keyakinan kelas kita dan atau kesepakatan kelas kita sudah ingat Ya, oke, siap belajar ya. Nah, sebelum itu Bu Guru mau tanya sama anak-anak. Coba hari ini kita mau, apakah kalian pernah menggerakkan benda? Nah, bagaimana cara menggerakkanmu? Mau dorong, apa ini? Ditarik. Betul. Itu bagaimana cara mau menggerakkannya? Ya. Oke, sekarang hari ini kita mau belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengaruh gaya terhadap benda melalui kegiatan pengamatan PowerPoint dan video dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok dengan baik. Nanti anak-anak memperhatikan materi yang Bu Guru sampaikan melalui PowerPoint dan video. Kemudian nanti kalian Guru bagikan menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompokmu. Oke? Nah, sebentar. Belum memasuki ke materinya. Apa yang dilakukan sehingga pintu terbuka? Sebentar, Bu Guru boleh minta tolong siapa yang mau maju? Oke, Mbak Zerlin sini. Coba kamu buka pintunya, Mbak Zerlin. Nah, oke. Apa yang dilakukan sehingga pintu terbuka? Apa? Iya, karena adanya apa? Gaya tarikan. Sekarang Mbak Zerlin dulu minta tolong ditutup kembali. Tutup. Oke, kalau ditutup berarti ada gaya tarikan apa? Gaya apa? Sehingga pintu tertutup itu karena ada apa? Karena apa? Dorongan. Oke, Mbak Zerlin, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Apa yang dilakukan sehingga pintu tertutup karena ada dorongan. Tadi benar ya kalian? Bu, tadi cara menggerakkannya benda itu dengan ditarik, didorong, diangkat. Ada yang seperti itu tadi, Nah, itu yang tadi terbuka itu dan tertutup karena adanya gaya dorongan. Nah, sekarang apa yang dilakukan tersebut? Apakah yang dilakukan tersebut merupakan gaya? Ya atau tidak? Ya. Oke. Gaya adalah jadi apa? Tarikan, dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Itu adalah gaya.
Oke. Nah, sekarang kamu lihat guru ini mengangkat buku. Tadi ada yang bilang diangkat. Apakah ini juga termasuk gaya? Oke. Itu adalah gaya. Apa sih gaya? Tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu. Sekarang gaya itu ada macam-macam, ada banyak macam-macamnya. Yang pertama adalah gaya otot, gaya geser, gaya tegas, gaya gravitasi. Sekarang yang pertama gaya otot. Kamu punya otot? Gaya otot ini berasal dari tenaga tubuh manusia atau hewan. Gaya ini terjadi saat kita mendorong, menarik, mengangkat, ya, mengangkat tadi, contohnya ini misalnya mengangkat buku, mendorong meja, menarik, adalah gaya otot. Mas Abiel, Oke, kalau perhatikan sebentar. Yang kedua adalah gaya geser. Gaya terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan juga pernah. Nah, ini termasuk gaya geser. Gaya yang apa? Saling bersentuhan di permukaannya. Oke. Contohnya misalnya rem sepeda membuat sepeda berhenti di rem set, itu adalah contoh gaya. Yang ketiga adalah gaya pegas, berasal dari benda elastis seperti karet atau pegas. Apa kemarin yang contohnya gaya pegas bermain karet? Itu adalah gaya pegas. Kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet ini tarik menarik atau tolak menolak yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda-benda tertentu. Seperti apa saja? Besi, itu adalah yang bisa magnet. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada? Apa? Pakai apa? Paku, nah itu kan kata magnet. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya gravitasi atau gaya tarik bumi menarik semua benda ke arah pusat bumi. Contohnya apel yang jatuh itu ke luar bumi. Itu perhatikan videonya. Yuk. Disimak yang mau dicatat dulu. Hai teman-teman, hari ini Iko, Pula dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Pak Pato dan Danan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda yang menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang,
pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main ke arahku kan ditangkis? Jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Asik, pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Teman-teman, ya apa yang kalian dapat dari video tersebut? Apa tadi gaya di situ? Apa? Dorongan atau gaya tarikan yang mempengaruhi satu benda. Dalam situ juga ada pengaruh gaya, ke? Ada apa saja pengaruh bendanya yang kalian simak tadi? Apa? Contohnya apa? Mengayuh sepeda, ya apa lagi? Menendang bola, bermain bulu tangkis, ya, apa lagi? Apa? Mendorong pintu, ya, itu juga ada mempengaruhi pengaruh gaya terhadap benda. Benda menjadi apa saja tadi? Benda yang menendang bola tadi, bendanya awalnya diam menjadi bergerak. Oke, ini lebih lanjut diterangkan kembali. Oke, nah, apa yang kalian tahu tentang gaya tadi? Gaya adalah tarikan yang dapat mempengaruhi satu benda. Selain membuat benda itu bergerak, gaya juga dapat mengubah arah dan mengubah bentuk.
bentuk. Oke. Yang pertama adalah gaya mempengaruhi apa? Gaya mempengaruhi apa, Cak? Gerak benda. Gaya mempengaruhi gerak benda itu yang bagaimana, Bu? Coba kalian perhatikan sini, contohnya apa ini? Mendorong pakai apa? Stroller. Dorongan bayi yang setelah didorong akan bergerak dan berpindah tempat. Benar? Benar. Awalnya diam terus mau dorong jadi berpindah tempat. Ya? Ya, Mas Farouk? Ya. Contohnya lagi apa ini? Apa mobilnya gini? Mobilnya mogok kan dijegrek, nggak bisa jalan, ya kan? Terus kemudian diapakan? Didorong. Maka mobil tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua adalah apa? Gaya mempengaruhi gerak benda, sama nggih? Nah, yang pertama adalah masih ini contohnya tadi gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, bola berhenti karena ditangkap kiper. Set. Ayunan berhenti bergerak karena ditahan gerakannya oleh si pengayun. Coba kamu mengayunkan tanganmu, ya. Dia akan berhenti. Oke. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah gaya mempengaruhi bentuk benda. Bentuk benda. Nah, nih contohnya apa itu, Mas Adrian? Apa ini? Perhatikan dulu, Mas. Bentar. Apa? Enggak jadi apa? Tanah. Ya, dapat diubah menjadi bentuk gerakan. Kertas yang dipotong-potong juga itu akan membentuk pengaruh bentuk benda. Nah, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah gaya mengubah arah gerak benda. Gaya mengubah arah gerak benda. Ini adalah pengaruh benda. Contohnya apa, Cak? Itu, Cak? Contoh yang dibelokkan ke kanan akan mengikuti ke kalau kamu belok ke kiri akan mengikuti ke kiri. Kemudian ada lagi ini kok yang berubah arah karena dipukul oleh lawannya. Kamu pernah bermain bulu tangkis? Pernah. Mbak Naja pernah? Pernah. Kan kalian ke sana, ke sini. Oke, ini dibuat lawanmu ngomong kamu itu ke sana, dibuat ikut ke kiri ya. Nah, itu adalah gaya yang mengaruhi arah gerak benda. Yang keempat adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Tadi sudah dikasih contoh. Contohnya apa? Apa? Sepeda. Nah, sepeda nggih, motor yang bergerak semakin cepat jika digas semakin kencang. Tapi gas alan dia akan naik apa? Alan. Kemudian sepedanya juga. Jadi kalau mengayunmu lambat, yo, dia menjadi pelan. Tapi kalau ini gayamu besar, ya kan? Yo akan apa? Cepat. Lanjut gaya mengaruhi gerak benda. Oke, coba kita sendiri dulu ya. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah. Pengaruh gaya benda tadi, pengaruh apa? Gaya terhadap benda ada apa saja tadi? Satu. Gaya mempengaruhi gerak benda. Dua. Apa lagi ya? Tiga. Empat.
fokus ya. Semuanya berdiri yuk. Ikuti gerakan spidol ini. Fokus. Fokus ya. Tegak, ini tegak. Posisinya tegak. Tegak. Yuk. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah fokus ya? Oke. Nah, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi. Oke. Bu Guru nanti bagikan LKPJ-nya sesuai kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nanti Bu Guru bagikan ini LKPJ-nya. Oke. Silakan langsung bergabung sama teman kelompoknya sini. Sini langsung bergabung jadi satu ke depan sini. Kan Anda punya pulpen. Oke, sudah? Sudah kebagian semua ya? Sudah? Oke. Yang pertama silakan ditulis nama kelompoknya nanti. Oke. Nah, kemudian kalian balik. Kita balik dulu dibuka. Nah, itu kalian boleh misalnya mau copot dulu stapelsnya enggak apa-apa dibagi. Kamu yang bagian ini, kamu yang bagian ini. Ya. Nanti ada yang percobaan deh. Boleh, sudah bawa bola. Sudah keluarkan bolanya. Bolanya dikeluarkan. Plastisin, sudah bawa plastisin. Sudah ya, dikeluarkan plastisinnya. Nah, plastisinnya dikeluarkan. Kemudian botol, botolnya dikeluarkan. Nah, nanti ada yang bagi yang mengerjakan ini percobaan, yang mengerjakan pertanyaan sama macam-macamnya. Oke, silakan diikat. Tekan G, boleh dilepas nanti bungkus lepas lagi, tidak apa-apa. Oke, sekarang dibagi harus di nanti ke kelompok terus dipraktekkan G. Aku pengen juga ada yang pernah ini ya. Oke. Oke, dipraktekkan, boleh dipraktekkan. Silakan berdiskusi. Nah, karena boleh nanti di depan sini boleh juga. Nah, nanti boleh juga. Nanti Vendo yang menulis. Tergantung deh. Oke, iya. Nah, juga terus dipantulkan. Bolanya dipantulkan itu akan terjadi apa? Tembok, oke. Nah, kelompok D boleh mau mantulkan di sini juga boleh dipantulkan di sini. Berdua ya, berdua. Kelompok B, Mas Bian sini, boleh sini. Dipraktekkan sini. Kelompok A boleh dipraktikkan. Sana di depan sana enggak apa-apa.
Kemudian setelah itu boleh pastikan ini plastisinnya. Nah, plastisinnya mau diapakan? Oke, yang ini berarti apa? Menendang bola, sudah mau praktekkan? Tidak menendang bola, ke arah teman lalu direndam, berarti apa? Gaya mempengaruhi apa? Gaya mempengaruhi apa tadi? Gerak apa? Ya, gerak apa? Gerak apa? Nah, berarti dia menjadi apa? Benda bergerak menjadi apa tadi kan utama dia itu menjadi apa bendanya? Dia mau bergerak tadi bendanya langsung dia dari gaya mempengaruhi yang menjatuhkan sudah. Oh sudah ya. Menjadi apa berarti? Gaya mempengaruhi apa? Benar? Kemudian ini yang ulang menjadi masih dia praktekkan. Kalau berulang menjadi apa jadinya dia? Dia praktekkan juga sangat praktekkan. Oke, praktekkan. Satu orang ke depan. Dipantulkan ke dinding coba kamu praktekkan. Nah, dia menjadi apa? Gaya mempengaruhi apa tadi? Apa? Mengubah apa? Mengubah apa Mas Bian? Mengarah. Nah, nih. Kemudian ini, mulai coba kamu pegang, kamu kemas botolnya. Kelompok C sudah?
Ya, benda ini sama. Oke, kelompok B sudah. Botol yang kayak mau kayak ini, coba botol apa? Iya, ya makanya untuk biar boleh. Oke, kelompok B sudah mau selesai, Ge. Kelompok A. Kelompok A. Yang ini sudah. Kenapa? Biar kita kelompoknya. Nanti yang pertama kelompok D aja ya. Yang kedua kelompok C, yang ketiga kelompok A, kemudian kelompok B. Oke? Yuk kelompok D silakan maju ke depan. Kelompok D ini nanti akan mempresentasikan yang pertanyaan D. Nanti kamu simak ya. Coba yang lainnya kalau ada temannya sudah maju, tolong didengarkan. Siap? Mas Satria bisa duduk dengan tenang. Oke, yuk Mas Satria yang keras yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok D akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan gaya? Yang keras Mbak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Iya. Oke, yang pertama kita bahas dulu. Gaya adalah tarikan dan dorongan atau dorongan yang mempengaruhi perubahan posisi benda. Setuju? Sesuai dengan jawabanmu? Oke, yang kedua. Ya, macam-macam gaya apa saja? Gaya magnet, gaya bergas, gaya gesek, gaya otot. Oke. Sesuai dengan jawaban kalian? Oke, yang ketiga. Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jawabannya Mas Kiran kelompok D? Bola akan berpindah tempat. Kalian apa saja kelompok A? Kamu jawab kelompok A, kalau jawabannya apa yang ketiga? Benda dia menjadi gerak. Oke, yang kelompok B? Bola akan bergerak jika ditendang. Kelompok C? Bola akan memantul dan mengikuti arah gerak benda. Oke, baik. Yang keempat. Yang keras Mas Arfian. Mengapa apel yang jatuh dari pohon selalu menuju ke bawah? Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Iya, karena adanya gaya gravitasi. Benar? Nah, ada yang lain? Mungkin ada yang jawab karena ada gaya magnet ditarik dari atas. Ada? Tidak ya, salah ya kalau itu ya. Yang benar gaya gravitasi. Oke, yang terakhir. Apa membedakan gaya yang Oke.
Iya, kelompok C apa? Menendang, mendorong, menekan apa? Boleh. Yang kelompok B? Oke, kelompok A? Oke, jawab benar semua, oke? Oke, sebelum kelompok C dulu ada yang mau bertanya? Ya. Tidak. Sudah sesuai? Oke, beri tepuk tangan pada kelompok C. Oke, yang kedua ini kelompok mana? Kelompok C, silakan kelompok C. Yuk. Yuk, dengarkan, oke? Dari kelompok mana, Mas? Kelompok C, oke. Ya. Oke, kelompok C ini akan membahas yang ini, deh. Yang menjudulkan macam-macam gaya. Oke, yang pertama, dilihat ke teman-temanmu. Ini adalah contohnya apa yang pertama? Apa? Bermain apa? Ketapel. Gaya apa, Cak? Gaya pedas. Benar? Nah, kemudian apa? Apa itu contohnya? Mendorong apa? Mendorong meja. Gaya apa? Benar? Benar. Kemudian yang ketiga, apel jatuh dari pohonnya. Gaya? Benar? Benar. Oke. Kemudian orang? Ya, gaya? Gaya gesek. Benar? Yang terakhir? Iya, berarti gaya magnet. Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok A, B, dan C sama semua? Good job, kita semua betul semua. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak kita beri tepuk tangan pada kelompok C. Yuk, yang kelompok A. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kelompok A ini ya. Kelompok A yang bahas nomor 1 dan 2, oke? Bolanya mana? Ini. Oke, yang pertama, halo, perhatikan. Yuk, sampaikan Mbak Neng, jangan diam dulu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok A akan menyampaikan diskusi kami. Silakan masuk ke depan. Oke, yang pertama apa? Oke, praktekan Mas Kenji sama Mas ini. Nah, menendang bola. Coba yang keras Mas Saka. Perhatikan ya. Cuma keras Mas Saka. Menendang bola ke arah teman lalu dihadang. Coba perhatikan ini. Pelan-pelan saja, oke. Oke. Iya. Oke, bolanya akan apa, Cang? Bola daya mempengaruhi gerak menjadi diam. Benar? Benar. Tadi sudah diperhatikan ya, disaduk geraknya awalnya apa? Dia akan bergerak kemudian ditangkap menjadi diam. Ada yang lain jawabanmu, Mas Matthew? Apa? Kelompok C apa? Gaya mempengaruhi apa? Gerak menjadi diam. Oke, benar. Kemudian yang kedua, baca. Membuat mainan dari pasir-pasirnya mana? Sudah dibuat, dia diambil. Pasirnya diambil. Nah, oke. Plastisir yang sudah kamu buat ini, dia akan mempengaruhi apa? Gaya mempengaruhi benda. Kelompok B setuju? Setuju aja yang lain? Apa yang lain? Ada yang lain atau tidak? Tidak, sudah selesai semua? Oke, sebelum lanjut coba ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak, kalau tidak beri tepuk tangan. Jadi kelompok B yang terakhir. Pelan-pelan. Kami dari kelompok B akan menyampaikan diskusi kami. Oke. Oke, yang ketiga ya Mbak ya berarti ya. Menendang bola ke arah
dinding bolanya mana? Diambil Mbak. Salah satu saja. Hati-hati Jun. Oke, bisa dipraktekkan. Bolanya dilempar ke dinding, coba Jun. Sini loh Jun, sini aja. Oke, coba taruh ke dinding. Disepak. Nah, oke boleh gitu. Oke, berarti apa? Bola gaya mempengaruhi apa? Mempengaruhi arah gerak benda. Kalau yang kelompok D apa? Ya, kelompok D mau bertanya, dia punya pendapat yang lain untuk yang nomor 3. Nomor 3 apa jawabannya, Mas kelompok D? Akan mematuh jika bola ditendang ke dinding. Ya, boleh. Itu juga akan mempengaruhi arah gerak benda ya, kelompok D. Oke, kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Botol, oke, uji kami botolnya sayang. Coba praktekkan Mbak Jerlin. Oke, botol. Botolnya awalnya tutup kemudian juga kamu kemas. Nah, dia akan mengenai gaya apa? Nah, mempengaruhi bentuk benda. Seperti apa tadi? Bermain apa? Plastisin. Paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok B. Terima kasih. Oke, semuanya sudah deh? Sudah hadir semua ya? Oke, sudah presentasi juga deh? Oke, sebelum berlanjut, apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah? Oke, silakan mainannya disimpan dulu. Simpan dulu bolanya. Sekarang kita waktunya untuk evaluasi. Silakan kamu mengerjakan soal ini. Ya, ditulis namanya di atas G. Ya, kalian sudah apa? Keren. Yo. Kerjakan. Ini individu ya, tidak kelompok ya, mengerjakannya sendiri ya. Di situ. Oke, tadi LKPD-nya mana Cak? Dikumpulkan ke guru. Ya. Kelompok B. Oke, silakan dikerjakan sendiri. Ditulis namanya di atas, G. Mas Matthew sudah? Oke, disimpan dulu Mas Matt. Nanti kita cocokkan bersama, ya. Sambal, oke, jadi sudah selesai. Nanti dicocokkan. Oke? Sambal, ya. Oke. Itu yang harus saja. Sudah, Mas Bian. Oke, Bian sudah. Sudah? Ya. Kelompok A sudah semua? Sudah? Ya. Kelompok B? Kelompok B sudah semua? Kelompok C? Kelompok D? Sudah semua?
praktekan yang diberikan satu benda disebut gaya. 2, Nera. Oke, contohnya Mas tadi ya, botol. Dia akan mengalami perubahan apa? A. Bentuk benda. 3, Mas Junio. Oke, contoh mengubah arah gerak benda terjadi pada kegiatan yang mana? Mana? Yang apa? Mengubah arah. Apa? C. Bola akan terpantun jika dilempar ke tembok. Tadi sudah dipraktekkan deh. Nah. Yang keempat, Mbak Fani. Yang keras Mbak Fani. Contoh benda yang membuat benda bergerak menjadi diam. Yang pertama, bola yang semula diam setelah ditendang akan bergerak di pindah tempat. Apakah itu dia diam? Tidak. Yang kedua, bola yang berhenti bergerak karena ditangkap kiper. Tadi kamu perhatikan, dia akan diam bolanya. Ya. Yang ketiga, ayunan yang berhenti bergerak karena ditahan oleh si pengayun. Diam ya itu ya. Oke. Yang kelima, mobil mogok yang didorong akan bergerak dan berpindah tempat. Dia bergerak atau diam? Bergerak. Berarti yang mana saja? Ya, C. 2, 3, dan 4. Terakhir yang 5, Mas Faro. Apa? Gaya apa? Gaya otot D. Oke. Siapa yang betul semua? Ngacong yang tinggi. Oke, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah semua. Tidak ada, nggih? Oke, bicara untuk kita semua. Silakan dikumpulkan dulu ditulis betul berapa, nanti Bu Guru nilai. Terus saya masukkan nanti tak bagikan kalian semua. Oke. Ini. Hati-hati jangan takut. Belajar apa hari ini? Apa? Apa itu gaya? Gaya adalah bukan atau yang mempengaruhi satu benda. Pinter. Tadi ada macam-macam gaya apa saja? Gaya magnet. Terus kemudian ada pengaruh gaya terhadap benda, ada apa saja pengaruhnya? Yang pertama benda, kemudian tadi kita sudah praktek bermain plastisin, itu gaya mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Bentuk benda. Oke, tadi kita sudah bermain menendang bola yang dipantulkan, mengubah apa? Gaya mengubah apa? Arah benda. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sebelum menutup ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, gimana perasaanmu hari ini? Menyenangkan pembelajaran hari ini? Prilly, bagaimana? Apa sedih? Enggak ya.
ya. Oke, nanti ada PR ya untuk silakan kalian belajar melanjutkan untuk menyelidiki gaya gesek. Oke, menyelidiki gaya gesek sama nanti ada latihan soal yang di LPKS. Oke? Boleh dibantu dengan orang tua kita di rumah. Oke? Nah, itu PR-nya dicatat, jangan lupa, oke? Oke, sebelum itu kita ice breaking yuk. Kalian pasti capek ya? Biar menegakkan otot, semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri siap? Ya, semuanya berdiri ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, coba anteng-antengan. Oke, anak-anakku semua, terima kasih untuk hari ini. Sudah mulai semua ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa PR-nya ya. Oke, sekarang kita berdoa, kemudian kalian boleh istirahat.